Ketika Anda melihat hasil bordir yang rapi, presisi, dan terlihat profesional, itu bukan hasil yang instan. Ada proses panjang di balik setiap jahitan. Proses yang dikerjakan dengan ketelitian, pengalaman, dan teknologi bordir komputer. Dan inilah bagaimana kami membuatnya. Berawal dari desain, baik itu logo maupun tulisan nama dan jabatan. Kami harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam format khusus bordir, yaitu DST. Di tahap ini, kami menentukan arah jahitan, menentukan jenis stitch yang digunakan, apakah tatami stitch, satin stitch, atau running stitch. Mengatur kepadatan benang agar tidak terlalu renggang dan tidak terlalu padat, serta menentukan urutan warna agar mesin dapat membaca dan mengerjakannya dengan sempurna. Disinilah fondasi kualitas bordir ditentukan. Setelah semua pengaturan selesai, file disimpan dalam format khusus mesin bordir. Kemudian, file dipindahkan ke dalam flash disk. Flash disk yang telah diformat ke sistem FAT agar kompatibel dengan mesin bordir komputer. Flash disk inilah yang menjadi penghubung antara desain dan produksi. Sebelum masuk ke produksi, desain tidak langsung digunakan. Tim kami melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh. Kami memastikan ukuran sudah sesuai, posisi sudah presisi, dan hasil bordir nantinya akan terlihat proporsional di pakaian. Karena sekecil apapun kesalahan dapat mempengaruhi hasil akhir. Selanjutnya, kami mempersiapkan stabilizer atau yang biasa disebut kain keras. Kain keras ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu menjaga kain tetap stabil selama proses bordir. Tanpa kain keras, hasil bordir bisa bergelombang, tidak rata, dan tidak maksimal. Kain keras dipotong sesuai kebutuhan dan disiapkan untuk tahap berikutnya. Kemudian, baju dipasang ke dalam ram bordir. Proses ini disebut ngeram. Kain harus dipasang dengan kencang, tapi tidak boleh merusak tekstur kain. Posisi harus benar-benar presisi, karena inilah yang menentukan posisi akhir bordir. Jika bergeser sedikit saja, hasilnya bisa melenceng. Selanjutnya, kami mempersiapkan benang bawah. Benang dimasukkan ke dalam skoci. Skoci ini berfungsi sebagai pengunci jahitan, agar benang atas dan benang bawah dapat saling mengikat dengan sempurna. Hasilnya, bordir dapat menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Setelah itu, benang atas dipasang pada mesin bordir. Warna benang disesuaikan dengan desain. Setiap warna memiliki urutannya masing-masing. Mesin bordir akan menggunakan benang ini secara otomatis sesuai dengan file desain. File desain kemudian dipindahkan ke mesin bordir menggunakan flash disk. Mesin membaca file dan menampilkan file yang siap diproduksi. Semua data jahitan telah tersimpan di dalamnya. Operator kemudian memilih desain yang akan dibordir, menentukan posisi bordir, menentukan titik awal, dan memastikan semua pengaturan sudah sesuai sebelum mesin dijalankan. Dan akhirnya, proses bordir dimulai. Mesin mulai bergerak, jarum naik dan turun dengan kecepatan tinggi dengan presisi yang sangat konsisten. Benang demi benang mulai membentuk pola, mengikuti jalur yang telah diprogram sebelumnya. Setiap jahitan diletakkan dengan akurat, tanpa meleset, tanpa kesalahan. Perlahan hasil bordir mulai terlihat dan mulai terbentuk, hingga akhirnya menjadi identitas yang sempurna. Setelah proses bordir selesai, baju dilepas dari ram dengan hati-hati agar hasil bordir tetap terjaga dengan baik. Kemudian masuk ke tahap finishing. Sisa benang dipotong, bagian belakang dibersihkan, dan seluruh hasil bordir diperiksa kembali. Kami memastikan tidak ada benang yang lepas, tidak ada benang yang cacat, dan semua sesuai dengan standar dan kualitas kami.
Setiap bordir yang kami hasilkan bukan hanya sekedar jahitan, tapi representasi kualitas, ketelitian, dan komitmen kami untuk memberikan hasil terbaik.